Ada satu pelanggaran yang paling fatal yang dilakukan oleh Panji Gumilang ya di Al Zaitun karena menyangkut persoalan akidah, yaitu yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Makanya saya ketika mereka melakukan ucapan dalam khutbah mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ini menurut saya pikir itu bukanlah suatu kesengajaan, hanya kesalahan ucap. Tapi ternyata di setiap khutbah orang-orang di Al Zaitun mengatakan hal yang sama. Nah, ini yang menjadi persoalan paling penting adalah ini yang menurut saya akan masuk ke ranah penistaan agama. Ada satu pelanggaran yang paling fatal yang dilakukan oleh Panji Gumilang ya di Al Zaitun karena menyangkut persoalan akidah, yaitu yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Makanya saya ketika mereka melakukan ucapan dalam khutbah mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ini menurut saya pikir itu bukanlah suatu kesengajaan, hanya kesalahan ucap. Tapi ternyata di setiap khutbah orang-orang di Al Zaitun mengatakan hal yang sama. Nah, ini yang menjadi persoalan paling penting adalah ini yang menurut saya akan masuk ke ranah penistaan agama. Tapi kalau soal perbedaan tafsir dalam fikih, ini saya juga tidak setuju kalau ini dimasukkan ke dalam delik penistaan agama. Karena perbedaan tafsir dalam fikih kita di dalam Islam itu satu keniscayaan. Nah, ini ada satu hal yang offside dari Al Zaitun belakangan ini karena begini, saya banyak mengenal alumni dari Al Zaitun ya, terutama di dekade tahun 2010 sampai 2015 kurang lebih. Ini saya mengenal beberapa alumninya. Menurut saya alumninya biasa-biasa saja. Mereka tidak nyeleneh seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang belakangan ini. Artinya Panji Gumilang ini seolah-olah dia mengalami metamorfosis, dia mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya kognitif yang kemudian akhirnya keyakinan akidahnya pun tergerus gitu. Nah, ini menjadi penting untuk diluruskan dan ada campur tangan dari negara karena setahu saya dulu Al Zaitun tidak seperti itu. Kalau dia terkoneksi dengan kelompok NII KW 9 misalnya, iya. Memang iya, banyak sekali bukti-bukti dan bahkan sudah ada 35 orang yang ditangkap oleh Densus 88 yang dalam pemeriksaan mengaku terafiliasi dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun. Meskipun di Islam itu banyak sekali madhab, ada manhaj, ada ijtihad. Tapi menurut saya pandangan Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dan itu hanya perkataan Rasulullah, ini menurut saya sudah melanggar dari berbagai ijtima jumhur ulama dan ulama-ulama masyhur yang selama ini berlaku dari abad ke abad ya. Mungkin hanya abad ke-11 muncul ada beberapa tokoh yang punya pandangan yang sama seperti Panji Gumilang dan ketika itu dia juga dieksekusi mati. Seperti Ibnu Muqaffa misalnya atau Abul A'la Al-Ma'arri yang memang meninggal karena sakit. Tapi sampai hari ini memang tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang sejenis itu dan ini muncul di Indramayu ya, di Panji Gumilang. Seharusnya ini sudah melanggar ajaran-ajaran Islam dalam mazhab apapun secara konvensional yang memang sudah diputuskan oleh banyak ulama dan ini seharusnya kena. Kalau persoalan-persoalan fikih menurut saya tidak bisa dikenakan kepada Panji Gumilang ya soal masalah tatanan-tatanan fikih karena perbedaan fikih di dalam Islam itu banyak macamnya dan ini satu keniscayaan. Saya tidak setuju juga kalau perbedaan fikih di dalam Islam dijadikan sebagai delik untuk penistaan agama karena saya kira penistaan agama itu perbedaan dalam fikih itu adalah sesuatu hal yang biasa dan kalau persoalan akidah itu memang betul-betul negara harus turun tangan dan hukum harus bisa menjangkau dia. Persoalannya kan selama ini kan Panji Gumilang ini dianggap sebagai the untouchables karena banyak sekali kasus-kasus pidana yang seharusnya menjerat dia dari tahun ke tahun banyak sekali. Ada beberapa tuntutan bahkan eksekusi dari tuntutan 116 guru kalau tidak salah di mana Al Zaitun seharusnya membayar kompensasi 2.160 juta yang sampai hari ini belum bisa dieksekusi. Terus ada beberapa kasus gugatan kepada Panji Gumilang yang akhirnya pada tahun 2021 oleh Bareskrim juga di SP3 kalau kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan orang akhirnya menjadi membuncah gitu ya, menjadi meluap-luap
kepada Panji Gumilang secara personal ketika dia sudah mulai mengulik-ngulik soal ranah-ranah akidah. Nah, ini betul-betul berhadapan dengan umat Islam seluruh Indonesia yang betul-betul masih memegang tali akidah itu sebagai backbone dari ajaran beragama.